Cahaya lampu kristal di ruang tamu itu memantulkan kemewahan yang sempurna, sepadan dengan kecantikan Maya malam itu. Di hadapan keluarga besar dan para kolega, Maya adalah definisi dari istri idaman. Ia duduk dengan anggun, sesekali menyandarkan kepalanya di bahu Rian sambil menceritakan betapa ia menikmati perannya sebagai istri yang berbakti. Kuncinya hanya sabar dan ikhlas dalam melayani suami, ucap Maya dengan suara lembut yang membuat semua wanita di ruangan itu berdecak kagum. Rian hanya bisa tersenyum kaku, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Di bawah meja, tangannya gemetar hebat. Ia menatap wajah istrinya yang terlihat begitu suci, seolah-olah wanita itu adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuknya. Ibu Rian bahkan menggenggam tangan Maya erat-erat, memujinya setinggi langit karena dianggap telah berhasil mengelola keuangan rumah tangga dengan sangat hemat dan tertata, hingga mereka bisa tinggal di rumah semewah ini. Namun, sandiwara itu berakhir tepat saat tamu terakhir melangkah keluar dari pintu rumah. Begitu pintu tertutup rapat dan bunyi kunci berputar, suasana berubah seketika. Kehangatan di wajah Maya menguap dalam hitungan detik, berganti dengan tatapan dingin dan rahang yang mengeras. Ia melepaskan genggaman tangan Rian dengan kasar, seolah-olah kulit suaminya adalah sesuatu yang menjijikan. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah menuju sofa dan melemparkan tas bermereknya ke lantai hingga isinya berantakan. "Mana uang tambahan yang aku minta kemarin?" desis Maya. Suaranya tak lagi lembut, melainkan tajam dan penuh tuntutan. Rian menghela napas panjang, mencoba menahan gejolak amarah yang mulai membakar dadanya. "Maya, gaji bulan ini sudah habis untuk cicilan mobil dan semua kebutuhan yang kamu minta. Bukankah kamu bilang kamu sudah mengatur semuanya dengan uang belanja kemarin?" "Mengatur apa? Gaji recehmu itu tidak akan pernah cukup untuk mempertahankan level hidupku. Kamu tidak tahu betapa malunya aku kalau sampai terlihat miskin di depan teman-teman sosialitaku," bentak Maya. Ia mulai mengamuk, memaki Rian dengan kata-kata kasar yang tak pantas keluar dari mulut seorang wanita yang baru saja dipuji sebagai istri solehah. Rian terdiam, namun matanya tak sengaja menangkap sebuah amplop berwarna coklat yang terselip di balik tumpukan majalah di meja rias istrinya yang terbuka. Dengan rasa penasaran yang memuncak, Rian mengambil amplop itu saat Maya sedang asyik memaki di dapur. Saat jemarinya membuka kertas di dalamnya, jantung Rian seakan berhenti berdetak. Itu bukan surat biasa. Itu adalah surat somasi terakhir dari sebuah bank. Isinya menyatakan bahwa rumah yang mereka tempati, rumah yang selama ini diklaim Maya telah lunas dari hasil menabungnya, ternyata sedang dalam proses penyitaan. Tunggakannya mencapai miliaran rupiah. Rian menoleh ke arah dapur, menatap punggung Maya yang kini sibuk mengambil foto makanan untuk konten media sosialnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Dunia Rian runtuh seketika. Ternyata, kehidupan sempurna yang selama ini dipamerkan istrinya hanyalah istana pasir yang dibangun di atas tumpukan hutang dan kebohongan yang sangat gelap. "Maya," panggil Rian dengan suara parau dan tangan bergetar memegang surat itu. "Apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan di belakangku?" Maya berbalik, wajahnya memucat sesaat sebelum akhirnya ia menyeringai licik. Sebuah seringai yang belum pernah dilihat oleh siapapun, kecuali Rian malam itu. Seringai licik di wajah Maya malam itu membuat bulu kuduk Rian meremang. Tidak ada air mata penyesalan, tidak ada permohonan maaf. Dengan langkah tenang, Maya justru mendekat dan merampas surat somasi itu dari tangan Rian. Ia melipatnya perlahan, seolah kertas itu hanyalah sampah yang tidak berarti. "Kenapa wajahmu pucat begitu, Mas? Ini kan cuma kertas," ucap Maya enteng, sambil kembali menyesap tehnya seolah-olah rumah mereka tidak sedang diambang penyitaan. "Cuma kertas? Maya, ini somasi ketiga. Rumah ini mau disita. Kemana semua uang gaji yang aku kasih tiap bulan? Kemana uang tabungan yang kamu bilang sudah lunas buat rumah ini?" Suara Rian meninggi, bergetar antara amarah dan rasa tidak percaya yang amat dalam. Maya tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dingin di telinga Rian. "Gajimu itu kecil, Mas. Kamu pikir biaya hidup untuk tampil sempurna di depan orang-orang itu murah? Kamu pikir tas yang aku pakai tadi, atau perhiasan yang aku kasih ke ibumu itu datang dari langit? Aku harus memutar otak karena kamu tidak cukup mampu memberiku kemewahan yang aku layak dapatkan." Rian terhenyak. Ia merasa seperti baru saja ditampar oleh orang yang paling ia cintai. Selama ini, ia bekerja lembur hingga larut malam, merelakan hobinya, bahkan memangkas biaya makannya sendiri di kantor hanya agar Maya bisa mengelola keuangan dengan leluasa.
Namun ternyata, semua itu digunakan untuk membiayai gengsi kosong istrinya. Ketegangan semakin memuncak saat Rian mencoba memeriksa tas kerja Maya. Di sana, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar surat bank. Ada tumpukan berkas pinjaman online, belasan aplikasi, dan semuanya menggunakan data pribadi Rian. Foto KTP-nya, tanda tangan digitalnya, bahkan kontak darurat yang seluruhnya mengarah ke teman-teman kantor Rian. "Kamu mencuri identitasku untuk pinjol, Maya? Kamu gila!" teriak Rian, air mata mulai menggenang karena merasa dikhianati begitu dalam. "Aku lakukan itu untuk kita. Untuk namamu juga supaya tidak malu punya istri yang ketinggalan zaman." Maya membalas dengan teriakan yang lebih kencang, melakukan gaslighting yang sangat tajam hingga membuat Rian seolah-olah menjadi pihak yang bersalah. Tepat saat perdebatan itu memanas, ponsel Maya yang tergeletak di atas meja bergetar hebat. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal masuk. Maya yang tadinya terlihat sombong, tiba-tiba berubah pucat pasi. Ia menyambar ponsel itu dengan gerakan panik, namun Rian lebih cepat. Ia merebut ponsel itu dan menekan tombol speaker. Suara seorang pria dengan nada mengancam terdengar dari seberang sana. "Halo, Maya. Kalau malam ini bunganya tidak ditransfer, jangan salahkan kami kalau foto-foto rahasia itu tersebar di media sosialmu. Kamu tidak mau kan jutaan pengikutmu tahu siapa kamu sebenarnya?" Maya gemetar hebat. Ia mencoba merebut kembali ponselnya sementara Rian mematung. Ternyata, hutang miliaran itu bukan satu-satunya rahasia gelap yang disembunyikan sang istri idaman. Ponsel itu terlepas dari genggaman Rian, jatuh ke atas karpet tebal yang dibeli dengan uang hasil pinjaman. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan, hanya detak jantung Rian yang terdengar seperti genderang perang. Ia menatap Maya, mencari sisa-sisa kejujuran di mata wanita itu, namun yang ia temukan hanyalah kemarahan yang meluap. "Foto apa yang mereka maksud, Maya? Rahasia apa lagi yang kamu sembunyikan dariku?" Suara Rian pecah, menahan sesak yang seolah menghimpit paru-parunya. Bukannya menjawab, Maya justru tertawa sumbang. Ia mengusap wajahnya yang pucat, lalu berdiri tegak dengan tatapan menantang. "Itu hanya penipuan, Mas. Kamu itu terlalu lugu, gampang sekali percaya omongan orang asing. Itu pasti editan mereka untuk memeras kita." Maya berteriak, mencoba mendominasi keadaan dengan teknik gaslighting andalannya, membuat Rian merasa seolah dialah yang bersalah karena telah meragukan istrinya. Namun, teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, saat Rian melangkah masuk ke kantor, suasana terasa sangat berbeda. Rekan-rekan kerjanya yang biasanya menyapanya dengan ramah, kini berbisik-bisik di belakang punggungnya. Beberapa menatapnya dengan pandangan iba, sementara yang lain menatap dengan jijik. Puncaknya adalah ketika sang atasan memanggilnya ke ruang pribadi dengan wajah sangat serius. "Rian, saya tidak mau tahu urusan pribadimu, tapi ini sudah mengganggu nama baik perusahaan," ucap atasannya sambil menyodorkan ponsel. Di layar itu, terpampang foto Rian yang diambil secara diam-diam saat ia sedang tidur, dengan keterangan yang mengerikan. Suami pecandu judi online, menelantarkan istri soleha hingga terlilit hutang miliaran. Darah Rian terasa membeku. Foto itu dikirim ke grup WhatsApp kantor oleh nomor-nomor asing penagih hutang. Belum sempat ia menjelaskan, notifikasi dari Instagram meledak di ponselnya. Maya baru saja mengunggah sebuah video live. Di sana, ia tampil dengan wajah tanpa riasan, mata sembab, dan kerudung yang sedikit berantakan, citra wanita tertindas yang sempurna. Sambil terisak, Maya bercerita di depan ribuan penonton setianya tentang penderitaannya, menghadapi suami yang memiliki hobi gelap dan temperamental. "Aku bertahan selama ini demi menjaga aibnya, tapi aku sudah tidak kuat lagi. Tolong doakan aku agar kuat menghadapi ujian ini," ucap Maya di video itu, menyeka air mata palsunya dengan tisu. Rian terduduk lemas di kursi kantornya. Komentar-komentar hujatan dari netizen membanjiri akun Maya. Semuanya menghujat Rian sebagai laki-laki sampah dan suami tidak tahu diri. Dalam sekejap, Maya berhasil membalikkan keadaan. Di mata dunia, Maya adalah malaikat yang dizalimi, sementara Rian kini adalah iblis yang harus dimusnahkan. Saat Rian mencoba menghubungi Maya, istrinya itu justru memblokir nomornya. Di tengah keputusasaan itu, sebuah pesan masuk dari nomor misterius yang menelepon semalam. Kali ini, isinya bukan sekadar ancaman, melainkan sebuah foto lampiran,
Maya sedang berpelukan mesra dengan seorang pria di sebuah hotel mewah, tepat di hari yang sama saat Maya pamit padanya untuk pergi ke pengajian. Dunia di sekitar Rian terasa berputar lebih cepat, namun ia seolah membeku di kursinya. Di layar ponsel, wajah Maya yang tertutup jilbab lembut saat berakting menangis di live Instagram bersanding dengan foto buram dari nomor misterius itu. Di sana, Maya mengenakan gaun merah ketat, merangkul mesra seorang pria di lobi hotel mewah. Hati Rian terasa seperti disayat sembilu. Wanita yang ia puja, yang ia bela habis-habisan di depan ibunya, ternyata adalah seorang pemain watak yang sangat lihai. "Cukup, Maya. Cukup," bisik Rian dengan suara parau yang tertahan. Ia tidak bisa lagi hanya diam menjadi sasaran empuk. Rian memutuskan untuk pulang bukan ke rumah, melainkan mendatangi kediaman Siska, sahabat karib Maya yang sering muncul di konten arisan berlian mereka. Ia yakin Siska tahu sesuatu. Namun, setibanya di sana, suasana jauh dari kata mewah. Rumah Siska tampak kacau, dengan tumpukan kardus dan wajah Siska yang terlihat kuyu, sangat kontras dengan penampilannya yang glamor di media sosial. "Rian, untuk apa kamu kesini? Kamu mau menagih uangmu juga?" tanya Siska dengan nada sinis dan mata sembab. Rian tertegun. "Maksudmu apa, Siska?" "Aku kesini untuk bertanya soal Maya. Dia memfitnahku di depan semua orang." Siska tertawa pahit, tawa yang penuh keputusasaan. "Fitnah? Maya itu bukan cuma pemfitnah, Rian. Dia iblis berwajah malaikat. Dia ketua arisan berlian kami. Dia menjanjikan investasi berlian dengan keuntungan besar, dan kami semua, teman-temannya sendiri, masuk ke dalam jebakannya. Sekarang uang kami miliaran rupiah dibawa lari olehnya." Jantung Rian berdegup kencang. Ia menunjukkan foto pria di hotel itu kepada Siska. "Siapa pria ini, Siska?" Wajah Siska seketika memucat, tangannya gemetar hebat saat menyentuh layar ponsel Rian. Itu Doni. Dia bukan selingkuhan biasa, Rian. Doni adalah otak di balik semua skema penipuan ini. Maya adalah wajah yang bertugas mencari korban karena citranya yang terlihat suci dan syolehah. Mereka sudah melakukan ini berkali-kali pada suami-suami Maya sebelumnya. Rian merasa bumi yang dipijaknya runtuh. Suami-suami sebelumnya? Berarti dia bukan korban pertama? "Kamu harus lari, Rian," bisik Siska ketakutan. "Kalau mereka tahu kamu mulai menyelidik, mereka tidak akan segan-segan melakukan hal yang lebih buruk." Maya tidak akan membiarkan ATM dan tamengnya pergi begitu saja. Tepat saat itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Siska. Pintu mobil terbuka, dan Maya turun dengan kacamata hitam besar. Wajahnya terlihat tenang dan berwibawa. Ia melangkah perlahan menuju Rian dengan senyuman yang sangat manis. Senyuman yang kini membuat Rian merasa sangat mual. "Mas, ternyata kamu di sini," ucap Maya lembut, namun matanya berkilat penuh ancaman. "Ayo pulang. Ada tamu istimewa yang sudah menunggumu untuk membicarakan masa depan kita. Ayo pulang, sayang. Jangan dengarkan omongan orang stres seperti Siska," bisik Maya sambil merangkul lengan Rian dengan posesif. Di depan rumah Siska, Maya tetap menunjukkan citra istri yang penyabar, meskipun matanya berkilat memperingatkan Siska agar tetap bungkam. Rian hanya bisa pasrah saat tubuhnya digiring masuk ke dalam mobil. Di dalam kabin yang dingin itu, Maya tetap diam, namun tangannya sesekali mengelus tengkuk Rian, sebuah gestur yang dulu terasa penuh cinta, kini terasa seperti lilitan ular yang siap mencekik. Setibanya di rumah, seorang pria berjas rapi sudah duduk di ruang tamu. Rian tersentak. Itu adalah pria yang sama di foto hotel. Namun, dengan tenangnya Maya memperkenalkan, "Mas, ini Pak Doni. Dia pengacara khusus aset yang akan membantu kita mengurus masalah penyitaan rumah. Dia teman lama ayahku." Doni tersenyum tipis, menjabat tangan Rian dengan cengkeraman yang sangat kuat. "Sabar, Pak Rian. Kita bisa amankan rumah ini, asal Pak Rian mau bekerja sama menandatangani beberapa berkas perlindungan aset," ucap Doni dengan nada bicara yang terlalu tenang untuk seorang asing. Di tengah pembicaraan, kepalaku mulai berdenyut hebat. Pandangan Rian tiba-tiba mengabur, dan rasa mual yang amat sangat mendesak dari ulu hati. Ini bukan pertama kalinya. Selama 1 bulan terakhir, setiap kali selesai makan masakan rumah, Rian selalu merasa kehilangan fokus dan kelelahan yang luar biasa. "Mas, wajahmu pucat sekali. Ini
Minum jamu herbalnya dulu. Kamu terlalu stres memikirkan hutang, kata Maya sambil menyodorkan segelas cairan kecoklatan yang biasa ia berikan setiap malam. Biasanya, Rian akan meminumnya dengan rasa syukur atas perhatian sang istri. Namun kali ini, peringatan Siska terngiang di telinganya. Saat Maya dan Doni sibuk berdiskusi di meja makan, Rian berpura-pura meminumnya, lalu dengan cepat menumpahkan cairan itu ke dalam pot bunga di sudut ruangan. Beberapa menit kemudian, Rian berpura-pura lunglai dan meminta izin ke kamar mandi. Di sana, ia mengunci pintu dan dengan tangan gemetar, ia membongkar laci kecil di bawah wastafel yang biasanya hanya berisi stok pembalut Maya. Di balik tumpukan kotak, ia menemukan sebuah botol obat tanpa label. Rian segera memotret botol itu dan mengirimkannya kepada seorang teman yang bekerja di apotek. Jantungnya berdegup kencang saat balasan pesan masuk. Itu obat penekan detak jantung dosis tinggi, Rian. Kalau dikonsumsi terus-menerus oleh orang sehat, bisa memicu serangan jantung mendadak tanpa jejak. Kamu dapat dari mana? Darah Rian terasa membeku. Di luar kamar mandi, ia mendengar langkah kaki mendekat. Ketukan pintu terdengar lembut, namun terasa seperti lonceng kematian. Mas, kok lama sekali? Pak Doni sudah menyiapkan berkas asuransi jiwanya. Maksudku berkas asetnya. Ayo keluar dan tanda tangani sekarang. Suara Maya terdengar sangat manis, namun di balik pintu itu, Rian tahu istrinya sedang memegang pena yang akan merenggut nyawanya. Rian menyiram toilet untuk menutupi suara napasnya yang memburu. Di balik pintu itu, Maya, wanita yang selama ini tidur di sampingnya, sedang menunggunya untuk menandatangani surat kematiannya sendiri. Rian membasuh wajahnya, menatap pantulan dirinya di cermin yang terlihat menyedihkan. Dia harus keluar, tapi dia tidak boleh menandatangani apapun malam ini. Dia membuka pintu kamar mandi dan langsung memasang ekspresi kesakitan yang luar biasa, memegangi perutnya sambil mengerang. Arg, perutku. Sakit sekali, Maya. Kepalaku berputar, rintih Rian, ambruk perlahan ke lantai. Aktingnya berhasil. Doni terlihat berdecak kesal karena rencananya tertunda, namun Maya dengan sigap kembali ke mode istri malaikat. Ya ampun, Mas. Kamu kenapa? Sini aku bantu ke kasur. Maya memapahnya dengan lembut, namun Rian bisa merasakan cengkeraman kuku Maya yang menancap di lengannya, sebuah peringatan bisu agar dia tidak macam-macam. Istirahat dulu malam ini. Besok pagi setelah kamu segar, kita tanda tangani berkasnya ya, sayang. Bisik Maya sebelum mematikan lampu kamar dan keluar bersama Doni. Begitu pintu tertutup rapat, Rian membuka matanya dalam kegelapan. Adrenalin mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar di bawah selimut tebal, dia meraih ponselnya. Dia harus mengamankan satu-satunya hal yang tersisa. Dengan cepat, Rian mengakses mobile banking dan memindahkan sisa saldo di tabungan daruratnya, yang untungnya belum diketahui Maya, ke rekening ibunya di kampung. Dia kemudian menekan nomor ibunya, berharap menemukan satu sekutu di dunia yang gila ini. Halo, Bu. Rian transfer uang sedikit untuk ibu. Tolong simpannya, dan jangan bilang Maya. Bu. Aku harus cerita soal Maya, dia. Cukup, Rian. Suara ibunya di seberang sana memotong dengan nada tinggi dan penuh emosi. Bukan nada sayang, melainkan kemarahan yang mendalam. Ibu tidak menyangka kamu sejahat ini. Maya baru saja menelepon ibu 1 jam yang lalu sambil menangis histeris. Jantung Rian mencelos. Menangis? Kenapa, Bu? Dia bilang kamu memukulinya lagi karena kalah judi online. Dia bilang kamu memaksanya menjual kembali kalung emas yang dia berikan ke ibu bulan lalu untuk membayar hutang judimu. Tega sekali kamu, Rian. Istri sesabara dan sesolehah Maya kamu perlakukan seperti binatang. Rian terdiam, tak mampu berkata-kata. Air matanya menetes dalam diam. Maya telah bergerak lebih cepat. Dia tidak hanya meracuni tubuh Rian, tapi juga meracuni pikiran ibunya sendiri dengan fitnah yang keji. Rian menutup telepon dengan tangan lemas. Dia benar-benar sendirian sekarang. Di keheningan malam, samar-samar dari ruang tengah, dia mendengar suara tawa Maya yang renyah. Istrinya itu sedang berbicara di telepon dengan nada manja. Beres, Don. Si nenek tua di kampung itu sudah sepenuhnya di pihak kita. Besok si bodoh itu pasti tanda tangan karena merasa bersalah. Tawa renyah Maya di ruang tengah perlahan memudar, berganti dengan suara pintu depan yang tertutup dan deru mesin mobil yang menjauh.
Rian bangkit dari tempat tidur dengan sisa tenaga yang ada. Kepalanya masih berdenyut, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih hebat. Pengkhianatan ibunya adalah luka terdalam yang pernah ia rasakan. Maya tidak hanya mencuri hartanya, tapi juga merenggut satu-satunya tempat Rian berlindung. Aku harus membuktikannya, bisik Rian dengan suara parau. Ia melangkah gontai menuju sebuah ruangan kecil di sudut rumah yang selama ini disebut Maya sebagai ruang kreasi. Ruangan itu selalu terkunci rapat. Maya selalu beralasan itu adalah tempatnya bermeditasi dan mengedit konten agar tetap terlihat cantik di depan kamera. Selama 2 tahun pernikahan, Rian tidak pernah sekalipun diizinkan masuk. Dengan tangan gemetar, Rian mencoba satu persatu kunci cadangan yang ia temukan di laci dapur. Klik, pintu itu terbuka. Bukannya menemukan peralatan menjahit atau meja rias, Rian justru disambut oleh suasana yang dingin dan ganjil. Ruangan itu penuh dengan papan styrofoam yang ditempeli foto-foto pria, termasuk foto dirinya. Di bawah setiap foto, terdapat catatan detail mengenai aset, asuransi jiwa, hingga jadwal harian. Rian mendekat ke sebuah meja kerja di sudut ruangan. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kayu berukir yang tampak sangat akrab. Itu adalah kotak perhiasan milik almarhumah neneknya yang katanya hilang setahun lalu. Saat dibuka, isinya bukan perhiasan, melainkan tumpukan KTP dengan nama yang berbeda-beda, namun semuanya menggunakan foto wajah Maya. Maya, siapa sebenarnya kamu? Gumam Rian ngeri. Tangannya kemudian meraih sebuah map hitam yang disembunyikan di balik laci rahasia. Isinya adalah polis asuransi jiwa atas nama Rian dengan nilai pertanggungan mencapai 5 miliar rupiah. Yang membuat jantungnya seakan berhenti adalah tanggal dokumen itu ditandatangani. Ternyata sudah dilakukan sejak 1 minggu setelah pernikahan mereka, dengan tanda tangan Rian yang dipalsukan dengan sangat sempurna. Di lembar terakhir, Rian menemukan kliping berita koran lama tentang kematian 2 pria akibat serangan jantung mendadak di rumah mereka. Nama-nama pria itu ada dalam daftar foto di papan styrofoam. Rian menyadari satu hal yang mengerikan. Dia bukan hanya sedang ditipu secara finansial, dia sedang mengantre untuk dilenyapkan demi klaim asuransi. Tiba-tiba, lampu ruangan itu menyala terang. Rian tersentak dan berbalik. Maya sudah berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap, menatap Rian dengan tatapan yang sangat dingin. Tak ada lagi sisa kelembutan seorang istri idaman di sana. Mas, sudah kukatakan jangan pernah masuk ke ruang pribadiku, ucap Maya dengan nada yang sangat datar, sambil perlahan mengeluarkan sebuah alat setrum listrik dari saku daster sutranya yang mewah. Suara desis listrik dari alat setrum di tangan Maya memecah keheningan malam, terdengar seperti suara ular yang siap mematuk. Rian mundur perlahan hingga punggungnya membentur papan foto para korban. Ia menatap wanita di depannya, wanita yang biasanya bangun paling pagi untuk menyiapkan sarapan dan mencium tangannya dengan takzim. Kini, jilbab yang biasa ia kenakan dengan rapi telah dilepas, menampakkan tatapan mata yang penuh kebencian dan ambisi yang mengerikan. Kenapa, Maya? Kenapa harus sampai seperti ini? Suara Rian bergetar, bukan hanya karena takut, tapi karena rasa sakit yang menghujam jantungnya. Maya tertawa, sebuah tawa kering yang sama sekali tidak terdengar seperti suaranya yang lembut di Instagram. Karena kamu itu membosankan, Rian. Kamu pikir aku bahagia hidup dengan gaji pegawaimu yang pas-pasan? Aku butuh panggung, aku butuh kemewahan, dan pria-pria bodoh seperti kamu adalah tiketnya. Jadi, semua itu palsu? Cinta kamu, perhatian kamu semuanya hanya demi asuransi 5 miliar itu. 5 miliar itu sangat cukup untuk membayarku karena telah bersabar melayanimu selama 2 tahun ini. Mas, jawab Maya dingin. Ia melangkah maju, mempersempit jarak. Sekarang, berikan map itu padaku. Kalau kamu menyerah baik-baik, aku akan pastikan kamu pergi dengan tenang, seperti yang lainnya. Tapi kalau kamu melawan, aku tidak keberatan membuatmu menderita lebih dulu. Rian merasakan ponsel di saku celananya bergetar. Dengan tangan yang tersembunyi di balik punggung, ia mencoba membuka kunci layar secara buta. Ia tahu ia tidak akan bisa menang secara fisik melawan Maya yang kini dibantu oleh adrenalin dan senjata. Satu-satunya jalan adalah menghancurkan topengnya di depan dunia. Rian berhasil menekan tombol pintas untuk memulai live streaming di akun media sosialnya sendiri yang selama ini jarang ia gunakan. Tanpa melihat layar, ia hanya bisa berharap kamera menangkap percakapan maut ini. Kamu sudah membunuh pria-pria di papan ini, kan? Tanya Rian memancing, suaranya sengaja dikeraskan.
Membunuh adalah kata yang kasar, Rian. Aku hanya membantu mereka bertemu takdirnya lebih cepat. Maya menyeringai, matanya berkilat gila. Dan besok pagi, ibumu akan menangis di depan peti matimu, percaya sepenuhnya bahwa anaknya mati karena serangan jantung akibat stres judi online. Aku sudah menyiapkan semuanya. Kamu tidak punya siapa-siapa lagi. Maya menerjang dengan alat setrumnya. Rian menghindar, namun ujung alat itu mengenai bahunya, mengirimkan sengatan yang membuat seluruh tubuhnya lumpuh seketika. Rian tersungkur ke lantai, map di tangannya terlepas. Saat Maya bersiap memberikan serangan kedua yang mematikan, tiba-tiba pintu rumah depan didobrak dengan keras. Suara teriakan massa dan sirine polisi terdengar di kejauhan, namun yang membuat Maya terpaku adalah suara dari ponsel Rian yang tergeletak di lantai. Suara itu adalah ribuan komentar yang masuk secara real-time dari orang-orang yang menonton pengakuannya secara langsung. Maya, semuanya sudah melihatmu, bisik Rian dengan sisa tenaganya. Layar ponsel yang tergeletak di lantai itu bersinar terang di tengah kegelapan, menampilkan ribuan komentar yang bergerak secepat kilat. Psikopat, iblis berwajah malaikat, tangkap Maya sekarang. Kalimat-kalimat itu menghujam jantung Maya lebih keras daripada peluru manapun. Masker, istri idaman, yang ia bangun bertahun-tahun dengan penuh ketelitian, runtuh dalam hitungan detik di hadapan ribuan pasang mata. Maya terpaku, alat setrum di tangannya terlepas dan jatuh dengan bunyi dentang yang memilukan. Ia menatap wajah Rian yang pucat, lalu beralih ke kamera ponsel yang masih menyala. Wajahnya yang tadi beringas kini berubah drastis. Ia mencoba kembali berakting, mengeluarkan air mata instan dan meratap ke arah kamera. Ini tidak seperti yang kalian lihat. Mas Rian memaksaku mengatakan itu. Ini semua skenario. Teriak Maya histeris, mencoba melakukan gaslighting terakhir kepada netizen. Namun, drama itu tidak lagi laku. Suara gebrakan di pintu depan semakin brutal. Bukan hanya polisi, ternyata Siska dan belasan anggota arisan yang menjadi korban penipuan Maya telah mengepung rumah tersebut setelah melihat siaran langsung Rian. Mereka berteriak menuntut keadilan. Suara amarah massa terdengar seperti gemuruh badai yang siap menghancurkan apa saja. Di saat genting itu, Doni yang mendengar keributan dari arah dapur mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Namun, naas baginya, beberapa warga sudah berjaga di sana. Doni ditangkap dan diseret ke halaman depan, meninggalkan Maya sendirian di dalam kamar rahasia itu bersama Rian yang masih setengah lumpuh. Rian mencoba bangkit, bersandar pada papan bukti kejahatan istrinya. Di sela rasa sakitnya, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari ibunya. Rian menekan tombol speaker dengan tangan gemetar. Rian, nak, ampuni ibu. Suara ibunya pecah oleh tangis penyesalan di seberang telepon. Ibu melihat semuanya di ponsel tetangga. Ibu salah, Rian. Ibu tidak tahu kalau wanita itu begitu jahat. Tolong selamatkan dirimu, nak. Mendengar suara ibu mertuanya, Maya bukannya luluh, ia justru tertawa lepas. Tawanya terdengar sangat gila dan mengerikan. Ia menyadari pelariannya telah berakhir. Dengan mata yang merah karena amarah dan keputusasaan, ia menyambar botol cairan kimia di atas meja kerjanya, cairan yang biasa ia gunakan untuk memalsukan dokumen. Kalau aku harus hancur, maka tidak akan ada yang boleh menang, Rian. Terutama kamu. Teriak Maya sambil menyiramkan cairan itu ke tumpukan berkas asuransi dan papan foto para korbannya, lalu menyalakan korek api. Api seketika menyambar, membakar ruang rahasia itu dalam sekejap. Di tengah kobaran api yang mulai membesar, Maya menatap Rian dengan senyuman yang paling menyeramkan yang pernah ia lihat. Kita akan berakhir di sini, di istana yang kamu bayar dengan nyawamu sendiri. Hawa panas mulai menjelat kulit Rian, sementara asap hitam yang pekat memenuhi paru-paru, mencekik napasnya. Di hadapannya, Maya berdiri tegak di tengah kobaran api yang membakar tumpukan polis asuransi dan foto-foto korbannya. Ia tertawa histeris, sebuah suara yang terdengar lebih menyeramkan daripada suara hantu manapun. Kalau aku tidak bisa memilikimu dan hartamu, maka api ini yang akan memilikinya. Teriak Maya dengan mata yang membelalak gila. Rian mencoba merangkak, sisa-sisa kelumpuhan akibat alat setrum masih membuat kakinya terasa seberat timah. Tepat saat sebilah kayu atap mulai retak dan siap menimpa Rian, pintu ruangan itu didobrak paksa dari luar. Petugas kepolisian dan warga merangsek masuk ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi api. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur.
teriak petugas sambil membekuk Maya yang mencoba melawan dengan brutal. Ia mencakar, menggigit, dan menjerit bagai binatang buas yang terpojok. Tak ada lagi sisa keanggunan, istri idaman, yang selama ini ia pamerkan di media sosial. Maya diseret keluar dalam keadaan borgol mengunci pergelangan tangannya, sementara Rian dipapah keluar tepat sebelum ruangan itu ambruk sepenuhnya. Di luar rumah, di bawah sirine ambulans yang menderu, Rian melihat ibunya berlari menembus kerumunan. Sang ibu langsung memeluk Rian erat-erat, menangis terseduh-seduh sambil memohon ampun. "Maafkan ibu, nak. Ibu sudah dibutakan oleh mulut manisnya. Maafkan ibu." Rian hanya bisa terdiam, air matanya menetes bukan karena rumahnya yang hangus, tapi karena beban berat di pundaknya selama 2 tahun ini akhirnya luruh. Beberapa bulan kemudian, sidang putusan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi Maya atas kasus penipuan berantai dan percobaan pembunuhan berencana. Saat Rian membersihkan sisa puing rumahnya untuk terakhir kali sebelum dijual untuk melunasi hutang-hutang Maya, ia menemukan sebuah kotak besi kecil yang terkubur di bawah ubin kamar rahasia istrinya itu. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama, Maya dengan seorang anak kecil dan pria lain, suami pertamanya yang tewas secara misterius 10 tahun lalu. Di balik foto itu tertulis pesan yang sangat dingin, "Target pertama berhasil. Selanjutnya, jangan pernah percaya pada cinta, hanya uang yang setia." Rian menutup mata, menarik napas dalam. Meski harta dan rumahnya habis, ia merasa jauh lebih kaya sekarang. Ia telah bebas dari penjara tak kasat mata yang dibangun oleh wanita yang dunia sebut sebagai malaikat. Kini, Rian siap melangkah maju, meninggalkan puing-puing pengkhianatan menuju hidup yang lebih jujur. Kisah Rian menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak semua yang terlihat indah di media sosial adalah kenyataan. Seringkali, topeng yang paling cantik justru menyembunyikan sisi gelap yang paling mengerikan. Jangan hanya mencintai karena rupa dan citra, karena kejujuran adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian hukuman penjara seumur hidup sudah setimpal untuk Maya? Atau justru ada rahasia lain yang belum terungkap dari foto lama tersebut? Tuliskan pendapat dan teori kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah drama penuh emosi lainnya hanya di saluran ini. Terima kasih sudah menonton.